Halo YouTube, kembali di channel Wichita Info. Sebagian besar dari kita tahu bahwa samurai adalah perwira militer kelas elit di Jepang pada masanya. Samurai bekerja untuk majikan atau tuan tanah yang disebut daimyo. Tapi ada juga samurai yang tidak memiliki majikan. Ia disebut sebagai ronin. Samurai memiliki seperangkat aturan atau kode etik yang disebut bushido. Bushido berasal dari nilai-nilai moral samurai. Terkadang, bushido dipandang sebagai jalan hidup. Paling sering menekankan beberapa kombinasi kesederhanaan, kesetiaan, penguasaan seni bela diri, dan kehormatan sampai mati. Sengoku Jidai adalah periode dalam sejarah Jepang sekitar tahun 1493 sampai 1573 di mana negara-negara berperang. Diawali dengan peristiwa Meiono Seihen. Zaman ini berakhir ketika Ashikaga Yoshiaki, shogun ke-15 ditaklukkan oleh Oda Nobunaga. Pada era ini, muncul banyak kastil besar, pertempuran spektakuler, dan kisah samurai yang dihiasi kimono yang elegan. Dengan rambut terikat, mereka menggunakan katana sebagai ikon mereka. Bagaimana jika salah satu prajurit kuno itu adalah seorang pria kulit hitam asal Afrika Timur? Ini adalah kisah Yasuke, manusia pertama dari luar Jepang yang mengenakan baju zirah dan katana, satu-satunya orang Afrika yang melakukannya. Di sini kita hanya tahu sedikit tentang dia. Rincian tentang negara asal, kehidupan awal, dan bahkan nama aslinya tidak ada yang mengetahui. Kita hanya tahu nama yang diberikan kepadanya oleh orang Jepang, Yasuke. Beberapa mengatakan bahwa dia dilahirkan sekitar tahun 1555 di Mozambik, yang pada saat itu Mozambik dijajah oleh Portugis. Kemungkinan besar dia adalah orang Makua dari suku Bantu. Meskipun demikian, ada pula yang mengatakan bahwa dia berasal dari Ethiopia. Untuk memulai kisah samurai ini, pertama-tama kita harus memahami konteksnya pada masa itu. Pada awal abad ke-15, Kekaisaran Portugis memiliki pos-pos perdagangan yang tersebar di seluruh Asia Pasifik. Pada tahun 1543, mereka mencapai Jepang Selatan. Jepang sangat bergantung pada impor sutra dari Tiongkok. Namun, kedua negara dilarang melakukan perdagangan oleh Kaisar Ming. Maka dari itu, Portugis mendirikan pos perdagangan dengan membeli sutra di Tiongkok dan kemudian membawanya ke Jepang. Para pedagang Eropa ini tumbuh pesat di antara dua negara Asia tersebut. Portugis diizinkan membangun pelabuhan dagang di Nagasaki yang dengan cepat menjadi pusat perdagangan yang sangat besar. Dengan berkembangnya pedagang Eropa, berkembang pula kegiatan misionaris para imam dari Eropa. Para Jesuit turut membangun kegiatan misi di Jepang. Pada puncak pengaruhnya, beberapa penguasa daimyo dan lebih dari 200.000 orang Jepang telah beragama Kristen, kebanyakan di wilayah Kyushu. Tentu saja, bersamaan dengan para pedagang, para misionaris ini juga melakukan misi di benua lain. Pada tahun 1500-an, mereka mendirikan kegiatan misi di Afrika yang sekarang disebut Mozambik. Di tanah Afrika inilah orang-orang Eropa ini memperkerjakan orang lokal sebagai tenaga kerja di bidang perdagangan. Seringkali pula dipekerjakan sebagai rekan misionaris ke berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah Yasuke. Setelah beberapa waktu, Yasuke ikut dalam misi Jesuit di Jepang. Dia pertama kali datang ke Jepang pada tahun 1579 bersama seorang pastor Jesuit asal Italia bernama Alessandro Falignano. Pada masa itu,
Sengoku Jidai mendekati puncaknya. Pada tahun 1467, Jepang telah dibagi menjadi banyak wilayah kekuasaan kecil yang independen. Namun, pada tahun 1579, wilayah kekuasaan ini telah ditaklukkan oleh Daimyo Oda Nobunaga dan bawahannya Toyotomi Hideyoshi. Dikarenakan warna kulitnya yang berbeda, Yasuke menjadi pusat perhatian dan membuat keadaan menjadi heboh. Bahkan, sampai ada yang mati tergencet karena antusias yang begitu besar. Begitulah yang dikatakan oleh sejarawan Lawrence Winkler. Tinggi badan rata-rata orang Jepang pada masa itu adalah 157,9 cm. Tetapi Yasuke memiliki postur yang lebih tinggi. Tingginya kira-kira 188 cm. Ia hitam dan kulitnya seperti arang, ujar seorang samurai Matsudaira Letada dalam buku hariannya. Karena itulah, ia tampak lebih mencolok di antara kebanyakan orang Jepang pada saat itu. Mengetahui ada pria raksasa dengan kulit yang gelap, Nobunaga penasaran dan memerintahkan para Jesuit untuk menyerahkan orang itu padanya. Ketika berhadapan muka, Nobunaga terheran-heran. Ia tidak percaya bahwa ada pria dengan perawakan seperti itu. Ketika dibuktikan bahwa warna kulitnya asli, Nobunaga menaruh minat yang tulus pada pria itu. Dan saat itulah dia akhirnya menerima nama Jepangnya, Yasuke. Pada musim panas 1581, kekaguman Nobunaga terhadap orang asing ini menjadi tak terbantahkan. Yasuke secara resmi bergabung dengan pasukan eselon atas prajurit Jepang, samurai. Ia juga menjadi fasih berbahasa Jepang dan ikut dalam pertempuran berkuda bersama Nobunaga. Kemungkinan ia ikut dalam pertempuran Tenmokuzan untuk menghancurkan klan Takeda. Nobunaga adalah seorang yang eksentrik. Ia sangat menyukai kawan dari orang-orang yang sangat disiplin dan cerdas. Yasuke adalah salah seorang yang memiliki kriteria itu. Bahkan, ia diperlakukan seperti keluarga sendiri oleh Nobunaga. Karena kekuatannya, Yasuke seringkali dipuji oleh Nobunaga yang menggambarkan kekuatannya sebanding dengan 10 pria. Yasuke diberi semua hak istimewa seperti samurai pada umumnya. Ia diberikan sebidang tanah, pakaian Jepang, dan upacara pemberian katana. Dapat diasumsikan bahwa Yasuke juga diajarkan kode-kode Bushido dan bagaimana cara bertarung sebagai seorang samurai. Yang berbeda dari samurai lainnya adalah Yasuke diberi hak istimewa untuk makan bersama dengan daimyo. Setelah mengarungi berbagai pertempuran, pada Juni 1582, Yasuke dan Nobunaga tiba kembali di Kyoto. Nobunaga membagi pasukannya dan mengirim mereka untuk menaklukkan tanah klan Mori, Uesugi, dan Hojo. Sementara itu, Nobunaga beristirahat di kuil Buddha Honnoji. Di sana, ia dikelilingi oleh seniman, pedagang, penyair, dan pelayan yang artinya Nobunaga tidak dilindungi oleh pasukannya. Hanya ada Yasuke dan beberapa orang prajurit. Bencana segera datang. Kuil itu telah dikelilingi oleh pasukan musuh. Hal ini sangat mengejutkan karena tidak ada musuh Nobunaga yang seharusnya tahu dia ada di sana. Ternyata, salah satu jenderal Nobunaga yang paling dipercaya, Akechi Mitsuhide, telah mengkhianatinya. Dia mengambil kesempatan ketika Nobunaga lengah dan menyerbu kuil dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Pada saat itu, Yasuke keluar dan melakukan pertempuran putus asa dengan hanya beberapa pengawal dan pelayan yang bertarung di sisinya. Dia bertempur dengan gagah berani, namun tidak berhasil. Di tengah kekacauan dan kebakaran, Nobunaga memutuskan untuk melakukan seppuku, yakni ritual bunuh diri yang terhormat. Entah bagaimana caranya, Yasuke bisa lepas dari cengkraman pasukan Akechi. Ada yang mengatakan bahwa Yasuke turut serta membawa kepala dan katana Nobunaga untuk diserahkan kepada Oda Nobutada, putra dari Nobunaga.
Yasuke melaju cepat dengan seekor kuda menuju kastil Nijo, tempat Oda Nobutada. Yasuke tiba tepat pada waktunya. Dia bergabung dengan tentara tuan muda ketika Akechi Mitsuhide menyerang mereka. Yasuke berjuang keras dalam pertempuran yang terjadi. Karena kalah jumlah, pasukan Oda Nobutada berhasil dikalahkan. Oda Nobutada ditangkap dan dipaksa melakukan seppuku. Setelah itu, Yasuke juga ditangkap dan dihadirkan di hadapan Mitsuhide. Jenderal pengkhianat itu tidak melakukan apapun selain menghina Yasuke, mengatakan bahwa ia bukan manusia, tetapi sedikit lebih dari binatang. Karena Yasuke bukan orang Jepang, Mitsuhide menyatakan bahwa Yasuke tidak boleh dibunuh dan akhirnya dikirim kembali ke gereja di Kyoto. Akan menjadi ending yang baik bila Yasuke memiliki kehidupan yang bahagia. Sayangnya, kita tidak tahu. Semua catatan keberadaannya memudar setelah titik ini. Nasib dan tahun-tahun terakhir hidupnya tidak diketahui dengan jelas. Apakah dia meninggalkan Jepang bersama para Jesuit atau mati di pulau itu? Meskipun tidak ada kejelasan tentang akhir hidup Yasuke, ia telah hidup dalam imajinasi orang-orang Jepang yang tumbuh dengan buku Kuroshuke yang ditulis oleh Kurusu Yoshio. Kuro berarti hitam. Buku yang memenangkan berbagai penghargaan itu menggambarkan kehidupan Yasuke berakhir dengan pahit. Itulah kisah Yasuke, orang asing pertama yang mendapat gelar sebagai seorang samurai. Kedisiplinan dan kerja keras digambarkan dalam diri Yasuke yang memegang teguh prinsip kehidupan Bushido. Yasuke mendapat tempat yang istimewa di hati orang-orang Jepang. Inilah kisah indah yang berakhir dengan tanda tanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you!